Sampai di rumah turun, Bang Riki turun, saya turun. Pas masuk ke dalam rumah memang sepi lantai 1 yang mulia. Tidak kelihatan ada orang yang mulia. Kita masuk, Bang Riki masuk duluan kan. Bang Riki langsung naik ke lantai 2. Saya menyusul di belakang. Pas naik, kalau pas saya naik saya lihat langsung ada Om Kuat di situ, Om Kuat di ujung tangga. Pas saya nengok ke kanan, di sebelah kanan ada Susi depan pintu kaca yang mulia. Karena ibu yang telepon saya, jadi saya hanya memastikan dulu ibu ini ada di dalam aman atau gimana. Jadi saya naik dari arah pintu kaca itu yang mulia ke dalam kamar, ibu lagi baring di dalam, ibu PC lagi baring. Baru saya tanya ke Om Kuat, Om, kenapa Om, ada masalah apa? Dia mukanya marah yang mulia, merah emosi kan. Baru dia bilang, sudah Om, kamu gak usah tahu dulu. Baru saya bilang, dia bilang, ayo ke bawah, turun ke bawah dulu Om. Turunlah kita berdua ke bawah, sampai di samping tempat kita bisa duduk itu yang mulia, ada di depan TV. Itu karena saya lihat dia masih emosi, saya coba menenangkan dia dulu yang mulia. Saya bukakan air minum, saya kasih Om minum dulu Om. Dia minum, saya ambil rokok, saya kasih rokok ke dia, saya pasangin rokoknya, saya bilang, oh, sudah Om, tenang dulu, tenang aja dulu. Tenang, mungkin sudah habis berapa batang yang mulia. Baru saya tanya, kenapa sih Om, sudah cukup tenang saya lihat, kenapa sih Om, ada masalah apa? Baru dia bilang, sudah Om, dia sudah tenang juga menjawab, tapi tetap dengan jawaban yang sama yang mulia. Pada saat menemani Kuat untuk ngobrol di luar, Siap. saudara melihat korban ada di mana? Belum melihat yang mulia. Belum bertemu? Belum. Oke, terus? Jadi Om Kuat tetap jawab ke saya, sudah Om, kamu gak usah tahu dulu, dia bilang. Saya bilang agak jengkel juga yang mulia saya pada saat itu, karena saya sudah coba tanya Kuat gak kasih tahu kan. Jadi habis itu ada selama beberapa waktu kemudian Bang Riki nongol dari pintu yang mulia, baru panggil saya, Cat, sini Cat. Siap Bang, saya lari, baru kenapa Bang, saya tanya. Senjatanya Joshua di mana ya? Saya bilang, gak tahu Bang. Baru saya diajak sama Bang Riki masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar ajudan tempat saya sama almarhum tidur. Masuk ke dalam, Bang Riki cari-cari yang mulia. Cari di lemari, akhirnya ketemu di lemari yang mulia. Ketemu di lemari, karena di samping kasur tuh ada stayer juga. Bang Riki juga ambil sekalian sama stayernya. Pegang sama Bang Riki, baru Bang Riki keluar kamar, saya juga ikut keluar kamar. Saya lihat Bang Riki memang langsung naik ke lantai 2. Pas saya keluar kamar itu saya lihat ke kanan, habis lihat Bang Riki naik, saya lihat ke kanan, almarhum ada di luar yang mulia, karena kan jendela kaca yang mulia. Saya lihat ada almarhum di luar. Saya langsung keluar pintu, saya bilang, Bang, dia, saya bilang, Bang, kenapa Cat? Saya langsung dekat, Bang kenapa sih Bang, ada masalah apa Bang? Katanya gitu. Baru dia bilang, tahu tuh Om Kuat marah-marah ke saya. Saya kesel juga, lebih kesel lagi yang mulia pas dengar itu kan. Saya bilang, Bang, saya udah tanya Om Kuat tadi, Om kasih tahu ke saya. Saya bilang, saya tanya abang juga kasih tahu, kalau ada apa-apa Bang jangan libatkan saya. Kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Karena dia diam, saya langsung masuk lagi yang mulia.